Hai guys, aku Nur Fitri Handayani. Mata kuliah, praktik lab BK kelompok, psikodrama. Dengan judul, Stres Akademik pada Siswa. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Sebelum kita lanjut ke kegiatan yang lain, alangkah baiknya kita berdoa nih terlebih dahulu. Sebelumnya siapa nih yang mau itu berbesar hati buat memimpin doa? Boleh deh Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini, biar berjalan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah Bu. Nah, Ibu belum tahu nih kalian itu siapa. Nah, sebelum kita lanjut, kita pengenalan diri dulu ya. Iya. Kita mulai dari sisi kanan Ibu deh. Nama apa Bu? Nama sama tempat tinggal. Halo teman-teman. Nama saya Zelvianti, tempat tinggal di daerah Bogor. Halo Selvi. Hai. Pasti kamu. Perkenalkan, nama saya Astura Ramadhani, rumah saya di Jakarta Timur. Saya Asti. Perkenalkan, nama saya Dila, saya tinggal di Bogor. Halo Dila. Hai. Perkenalkan, nama saya Desi, saya dari Cilengsi. Hai Desi. Nah, kita udah saling kenalan ya. Nah, sekarang nih giliran Ibu diperkenalkan. Nama Ibu Fitri, tinggal di Kelapa Dua Depok. Nah, sekarang kalian udah tahu belum sih Ibu nih ngumpulin kalian tuh mau ngapain? Bimbingan kelompok Bu. Iya, bimbingan Bu. Tuh. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh. Menyelesaikan masalah bersama bukan Bu? Nah, bisa jadi. Terus ada yang mau berpendapat lagi? Saya nggak tahu Bu. Belum tahu Bu. Nah, di sini Ibu jelasin sedikit ya. Bimbingan kelompok adalah interaksi individu dengan individu yang lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini bimbingan kelompok ini mempunyai asas. Ada 3 asas bimbingan kelompok nih. Ada yang tahu nggak nih? Salah satunya apa? Saya Bu, Apa? asas kerahasiaan. Nah, tuh. Tinggal 2 lagi nih, ada yang tahu? Asas keterbukaan bukan Bu? Ya, betul. Satu lagi, ada yang tahu? Asas kenormatifan Bu. Nah, iya. Nah, sebelumnya tadi kan udah ada yang jawab nih, keterbukaan, asas kerahasiaan, sama asas kenormatifan. Nah, ada yang tahu nggak nih kalau pengertian asas keterbukaan? Apa sih asas keterbukaan itu? Ini Bu, kita terbuka mengutarakan pendapat kita. Itu maksudnya. Tuh. Jadi asas keterbukaan itu adalah kita nih sharing dan terus mendengarkan cerita. Jadi tapi kita harus merahasiakan juga, jangan sampai ke bocor gitu kemana-mana, hanya kita aja nih yang tahu. Nah, tadi kan asas keterbukaan, sekarang asas kerahasiaan. Tadi ada yang menyebut itu asas kerahasiaan. Ada yang tahu kerahasiaan itu apa? Menjaga rahasia Bu. Ya, jadi asas kerahasiaan itu setelah kita sharing, bercerita, seperti yang tadi Ibu bilang, jangan sampai bocor ke pihak yang lain, hanya khusus kita aja gitu, yang ada di sini. Nah, yang terakhir, tadi ada yang menyebutkan asas kenormatifan. Apa tuh asas kenormatifan, yang tahu?
Kalau menurut saya kita ada melaksanakan kegiatan ini tuh harus sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Ya betul. Jadi asas kenormatifan itu adalah asas di mana kita nggak boleh melanggar norma-norma yang ada. Nah, kelihatannya mukanya tegang-tegang semua nih. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Boleh Bu. Di sini Ibu punya satu permainan. Permainannya adalah tepuk angka ganjil. Jadi kalau misalnya ada angka ganjil, kalian tepuk, nggak boleh nyebut angkanya gitu ya. Bisa? Ganjilnya itu angka berapa Bu? Ganjilnya itu kelipatan 3. Jadi misalnya 1, 2, 3-nya tepuk, nggak boleh disebut gitu. Ayo kita mulai. Kita mulai dari Asti deh yang paling ujung. Mesti pasti kemana Bu? Habis dari Asti ke Selfie ya tadi. Selfie, baru Desi, baru ke Ibunya ikut Ibu dong. ikutan. Ikut Bu. Ya udah ya, yuk. Udah nih. Kita mulai ya. Yuk. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Dia lama. Udah fokus Bu. Ini masih percobaan ya Bu? mulai Bu lagi. dia Bu. Ya Emang udah. ini temannya Bu kalau salah Bu. Apa Bu? Ya Hukumannya Bu? kesepakatan aja maunya gimana. Sorakin aja ya. Sorakin. Ngaji dulu. Jadi Ini dulu terus. harus dulu Ayo, aja. bos, bos. Oh ya. Ayo Ulang. coba. Ya, Ulang Bu. boleh. Dari siapa, Bu? Gantian Bu. Dari Dila kan dia lain salah. Ya, dari Dila deh boleh. Akbar. Ke Asti Bu. Ya boleh. 1, 2, 4, 5, 7, 11. 12. Oh, tepuk tangan Asti. boleh ya kita coba lagi sekali lagi. Dari aku berarti ya? Ya, 1. Kamu dari Asti. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22. lewat udah. Oke deh. Nah, kita udah fokus ya teman-teman. Nah, sekarang nih Ibu ngejelasin materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita tuh di sini adalah bermain psikodrama nih. Jadi kita bermain drama, bermain kasus ya teman-teman. Khususnya di sini Ibu udah nyiapin topiknya nih untuk kalian mainkan. Di sini Ibu punya topik anak yang terlihat stres gitu ya dari bermacam-macam pelajaran gitu. Anak. Jadi tuh nanti Ibu butuh 2 orang nih. 2 orang untuk dapat bermain drama. Yang satu ada anak yang terlihat terbebani atas tugas-tugasnya nih. Nah, yang kedua ada temennya si anak tersebut yang terbebani sama tugas-tugasnya. Nah, di sini Ibu pengen kesukarelaannya nih dari kalian. Siapa yang mau bermain dramanya? Aku Bu. Aku, Bu. Ya, boleh. Kalau Selfie boleh dia, Pak? Aku jadi yang stres aja deh Bu. Oh ya udah, boleh jadi anak yang terbebani ya. Nah, terus kalau yang Asti? Jadi aku jadi temannya Selfie. Nah, ya boleh. Nah, jadi udah jelas ya alurnya. Berarti yang teman-teman yang lain boleh jadi observer ya, ngelihat nih, mengamati teman-temannya. Jadi nanti Ibu di akhir minta juga nih pendapat kalian gitu ya. Nah, udah bisa dimulai sekarang? Bisa Bu. Ya, kita mulai ya. Aku masuk. Udah. Ngebot ini. Kamu emang kenapa? Kamu kenapa,
stres banget, tugasnya banyak, nggak ada yang bantu, mana deadline-nya cepet banget lagi. Emang kamu di rumah nggak ada yang bantuin? Ya nggak ada, orang tua kan kerja, aku bingung. Emang kalau orang tua kamu libur kerja, kamu juga nggak ditemenin kalau ngerjain tugas atau apa? Enggak kak, jadi orang tua aku tuh kayak kurang merhatiin aku gitu. Jadi kalau sama aku ada tugas kayak mau aku stres kayak mereka tuh nggak mikirin aku. Dia tuh kayak udah bodo amat gitu. Jadi aku juga pusing, stres. Tapi kamu nggak coba ngomong? Aku tuh orangnya tuh gimana kamu Kalau nangis tahu selfie kamu tuh, kamu coba ngomongin dulu gimana? tapi stres kak, mana deadline-nya tuh cuma 3 hari. Coba bayangin aku gimana nggak stres, udah di rumah kerjaan banyak, punya adik 2. Aku bingung kak, gimana gitu caranya biar aku tuh nggak stres lagi gitu loh. Emang yang jagain adik kamu juga? Iya, karena kakaknya cuma aku sendiri. Bahkan mama papa kamu kerja, emang nggak ada yang bantuin? Maksudnya mama papa kamu nggak nyewa pengasuh buat bikin adik kamu kalau kamu? Cuman aku doang, aku udah jagain adik aku, udah tugasnya banyak. Pokoknya stres dah kan jadi aku. Kalau ada yang mau jadi aku juga sini dia datengin dah. Aku mau tukeran aja sama dia, capek banget. Ya udah kamu yang sabar, jangan sampai stres gitu. Tuh kalau kamu stres gitu adik kamu kasihan, orang tua kamu juga kasihan. Iya juga sih kak. Nah, teman-teman, tadi kan kalian kan udah menjalani nih bermain peran kan. Ibu mau tahu dong perasaan kalian nih. Pertama, ibu mau tahu gimana sih jadi anak yang terbebani tadi. Saya kan emang suka terbebani gitu ya Bu. Nah terus pas saya pemain peran ini jadi kayak relate aja gitu Bu sama kehidupan saya yang emang banyak bebannya gitu. Terus pas ada temennya, ada sahabat yang nanya tuh saya jadi kayak ternyata ada loh yang peduli sama saya gitu loh Bu, kayak gitu perasaan saya. Nah, sekarang nih ibu mau tahu nih pendapat dari yang tadi berperan sebagai temennya. Iya, saya sebagai dalam peran sebagai teman saya yang stres karena terbebani dari faktor keluarga, terus pelajaran yang banyak tugas gitu. Saya kasihan juga ya, maksudnya dia nggak ada tempat cerita di rumah, orang tuanya kerja, terus dari keluarga juga nggak ada yang mendukung, jadi dia ada di rumah terbebani, di sekolah pun terbebani juga. Jadi ibaratnya dia belum punya solusi untuk masalah itu. Nah, sekarang ibu mau tahu juga nih sebagai yang tadi sebagai observer siapa? Kita saya Bu. Nah, ibu mau tahu nih salah satu dari kalian. Gila. Kalau tadi saya ngeliat teman-teman udah FP-nya udah bagus banget ya Bu, udah mendalami, jadi pesannya tuh nyampe ke saya gitu loh Bu. Menurut saya udah bagus. Yang satu lagi? Bagus Bu. Iya bagus banget, kayak mendalami gitu. Kadang kan kita kayak nggak sadar gitu ya kalau misalkan yang jadi beban pikiran kita tuh ngaruhnya tuh ke tugas jadinya. Jadi tersampaikan Bu. Oke deh. Berarti yang tadi ibu ambil, jadi ibu bisa simpulin kalau yang tadi bermain peran itu sebenarnya relate ya. Banyak sekali kan sebenarnya di luar sana yang menghadapi stres, terutama stres akademik. Jangankan akademik, stres yang lain pun juga gitu kan. Nah, sekarang nih ibu nih pengen tahu nih, kan kalian tadi udah bermain peran nih sebagai anak yang terbebani karena stres akademik. Faktor-faktornya apa sih yang bisa mempengaruhi stres pada anak tuh? Lingkungan ya sih Bu. Iya Bu, mungkin lingkungan Keluarga. Dari orang tua, Lingkungan sekitar. dari teman juga sih Bu. Lingkungan ya berarti Iya, kayak terbawa gitu ya. mungkin dari dia sendiri juga kurang bisa memaknai suatu hal, jadi dia bawanya beban terus jadi bisa stres gitu. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan stres itu bisa jadi dari keluarga gitu ya, bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi karena dirinya sendiri juga, karena mungkin berpikiran yang negatif gitu ya misalnya ya. Gitu. Nah, setelah kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan stres tadi, ada nggak sih cara mengatasinya?
seperti apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari kita lihat tadi apa tuh psikodramanya ya Bu, kayak kita cerita sama teman gitu, mungkin bisa mengurangi sedikit beban stres kita gitu. Jadi nggak teman. Enggak, aku udah selesai tuh berpendapat ini. Oh ya udah. Terus ada lagi nggak nih yang mau berpendapat gimana cara mengatasinya? Mungkin kalau itu bisa healing kali ya Bu, Healing. liburan gitu. Solusi Jadi, utama. ya, bener, jadi nggak pusing banget gitu Bu, kita bisa pergi jalan-jalan atau kemana gitu yang seenggaknya bisa ngurangi stres kita. Ada lagi yang mau berpendapat? Sama Bu, kurang lebihnya. Apa healing? Solusi utama ya. Mungkin jangan ini kali Bu, jangan semua hal tuh dianggapnya beban gitu, kayak dibawa aja dijalani, tapi jangan dapat sebagai satu beban. Sebenarnya jadi ibu bisa ambil nih dari pendapat-pendapat kalian. Ibu bisa simpulin kalau misalnya menghadapi stres itu sebenarnya kita nggak bisa menghindar gitu dari stres gitu ya. Pasti semua orang tuh punya stresnya masing-masing gitu. Nah jadi solusinya bisa dihadapi gitu kan, jalani, nikmati gitu. Itu sih solusinya ya kan. Gitu. Jadi pastikan ya orang setelah kita hadapi stres itu kan pasti kalau udah dihadapi nggak mungkin dijalanin, pasti dijalanin gitu kan. Nah setelah dijalanin pasti dinikmatin, nah nikmatin kan pasti ada hasilnya gitu kan. Misalnya nih kita bisa stres, misalnya stres karena belajar gitu, ada PR banyak, pasti kan kita hadapin dulu tuh, nggak mungkin kita menutupi gitu, nggak mau ada PR, pasti ada gitu. Terus setelah dihadapin pasti kita jalanin, nggak mungkin kita nggak ngerjain, walaupun misalnya kita ngerjainnya di sekolah gitu kan PR-nya, tapi kan tetap dijalanin gitu. Setelah itu kita nikmatin deh, nikmatinnya apa, dapat nilai misalnya seperti itu ya. Itu sih yang bisa ibu simpulin dari cara mengatasinya ya. Nah setelah kalian tahu nih cara mengatasinya, itu apa aja sih yang dapat kita ambil nih, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari case tadi? Ada yang tahu, ada yang mau berpendapat? Mungkin semua orang punya masalah, gak yang punya masalah tuh cuma kita doang, jadi jangan takut, jangan semua dianggap beban, jangan berpikiran juga yang punya masalah itu kita doang gitu, karena semua orang juga pasti punya masalah. Dan kata ibu tadi, kita harus menjalaninya. Ada lagi yang mau berpendapat? Enggak Bu. Sudah Bu. Cukup. Iya, jadi sebenarnya kisah yang dapat kita ambil tuh, kita jangan selalu berpikiran negatif gitu ya terhadap tadi stres tadi gitu ya, suatu hal, berpikiran negatif terhadap suatu hal. Terus kita healing, boleh healing gitu kan, healing boleh gitu, tapi setelah healing itu jangan sampai kita stres lagi gitu. Bisa jadi kita mengurangi stresnya gitu. Nah terus tadi ada apa tadi? Tadi ada apa tadi? Tadi ngomong apa sih? Gue lupa. Mau apaan dia? Itu namanya mengalir Bu. Iya karena mengalir ya. Asli lo ngomong sih? Ya pokoknya. Ini apa? Ini gue mau bahas, oh yang punya masalah tuh gak cuma kita doang. Iya, nah betul. Yang punya masalah itu nggak hanya kita doang, orang pun banyak yang punya masalah di luar sana gitu kan. Intinya satu sih yang tadi ibu bilang, hadapi, jalani, nikmati gitu ya. Siap Bu. Oke, kira-kira itu aja ya yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian juga ya teman-teman.
semoga kita juga dapat bisa berkumpul lagi di lain waktu. Amin. Ibu doa nggak? Apa saya Sayonara. Doa abis itu sayonara udah Oh, iya. kita salam-salaman gini. Ya udah, setelah kita apa ya? Kita melakukan Iya, setelah kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya sebagai penutup ya. Ibu deh yang berdoa, yang memimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita nyanyi sayonara dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa sih? Oh ya udah. Berapa tuh durasinya? Oke. Thank you for watching, guys.